Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sobat-sobat semua, salam sukses selalu buat kalian. Kali ini kita akan belajar bersama mencoba membantu user untuk mengganti LCD Redmi Note 8 ya. Ini kasusnya LCD-nya berawal dari terkena air ya, kemudian cacat dan kadang nggak bergaris, kemudian layar sentuhnya juga kadang jalan sendiri. Kita akan coba untuk menggantinya. Jadi untuk video kali ini adalah tutorial membongkar sekaligus mengganti LCD Xiaomi Redmi Note 8. Oke, langsung saja. Pertama kita matikan dulu untuk HP-nya. Kemudian kita cabut SIM tray-nya supaya tidak mengganggu ya. Untuk tipe Redmi Note 8 ini perlu diperhatikan, yang kita angkat adalah backdoor-nya ya, bukan bezel-nya tapi backdoor-nya. Jadi kita panasin dulu bagian backdoor-nya. Untuk pemanasan sendiri bisa memakai solder uap atau juga hair dryer juga bisa ya, terserah dan tergantung teman-teman punyanya yang mana dan minatnya yang mana, hobinya yang mana. Untuk saya sendiri kebetulan memakainya solder uap atau blower yang digunakan untuk memberi panas. Kita panasin bagian sampingnya saja ya. Sesekali perlu diraba apakah tingkat kepanasannya sudah cukup. Jangan sampai terlalu panas karena bisa bikin cacat backdoor-nya. Oke, kalau sekiranya sudah cukup, kita coba congkel dengan alat yang tipis ya. Sepertinya cukup. Untuk awal mungkin kita bisa pakai kaleng kecil, tapi untuk selanjutnya diusahakan coba gunakan yang sekiranya lembut ya, seperti ini ya, misalkan plastik ini. Karena kalau pakai yang seng itu kadang bisa bikin catnya itu mengelupas ya. Hati-hati juga ya untuk bagian fingerprintnya. Jadi untuk fingerprintnya ini dia nempel di backdoor. Jadi backdoornya jangan langsung kita tarik ya. Backdoornya jangan langsung kita tarik kalau sudah terlepas karena ada fingerprint. Jangan sampai fingerprint atau sidik jarinya itu putus ya, atau sobek. Ntar
kita mau membetulkan LCD, mau mengganti LCD, gara-gara ceroboh pinnya juga ikut diganti. Oke, jangan langsung tarik ya, jangan sekaligus. Nah, jadi yang perlu kita perhatikan juga ya dalam pembongkaran handphone itu adalah di saat pengangkatan, apakah yang diangkat backdoornya dulu atau bezelnya. Jangan sampai kita keliru, karena setiap HP itu dibikin nggak semuanya sama ya. Ada yang diangkatnya bezelnya aja, ada yang backdoornya. Untuk pipinya ini juga untuk pemasangan LCD bagian bawah harus dicopot ya. Untuk bagian buzzernya harus diangkat, karena kalau tidak diangkat memasukkan fleksibelnya itu susah ya, karena dia agak nekuk bentarnya. Jadi untuk bagian bawah juga dicopot semua. Ini sudah pernah ganti kayaknya ini. Oke, kita congkel dulu bagian buzzernya. Untuk tipenya ini baterai tidak perlu diangkat ya. Dalam pemasangan LCD baterainya itu tidak perlu diangkat. Tapi kebetulan ini user dia pengen mengganti baterainya juga, tadi di notanya ganti LCD plus ganti baterai. Jadi ya baterainya udah pasti harus diangkat ya. Kita congkel pelan-pelan ya, jangan sampai terkena yang lain. Jangan sampai ada bagian-bagian komponen yang kena congkel. Dan biasakan juga lem-lem bekasnya itu dibersihkan sebersih mungkin supaya tidak mengganggu kerapihannya. Karena biasanya lem-lem bekasnya ini kalau tidak dibersihkan terlihat kurang rapi ya, karena dia kan mengganjal. Jadi buat saya sih itu sangat penting ya, bersih-bersih lem bekasnya itu sangat penting buat saya. Kita dalam mengoprek HP harus telaten, teliti, dan kreatif. Oke, kita langsung aja ke langkah berikutnya, yaitu pengangkatan LCD ya. Kita panasin dulu LCD nya.
Untuk pemanasannya terserah kawan-kawan dan sobat semua, apakah memakai solder uap atau blower, atau bisa juga memakai hair dryer ya. Yang penting alat itu bisa menghasilkan panas, yang kemudian temperatur panasnya kita atur untuk memberi kehangatan kepada HP-nya. Jangan terlalu panas ya, ntar plastik frame-nya kadang kena imbas atau kena efek panas. Kita panasin sambil meraba-raba apakah panasnya cukup atau terlalu panas, atau sebaliknya kurang panas. Oke, kalau sekiranya dirasa cukup, kita coba congkel ya. Kita kasih jalan dulu. Alatnya nggak perlu mewah ya, kita cukup memanfaatkan sampah. Ini kan bekas ya, bekasnya TG ya, daripada dibuang kita bisa manfaatkan untuk nyervis HP. Ini airnya masih basah ini. Dibiasakan juga kita membersihkan lem-lem bekasnya ya. Kita bersihkan lem yang lama sebersih mungkin, karena itu unsur penting dalam pemasangan LCD baru. Karena pengaruhnya, kalau lem lamanya tidak dibersihkan, itu akan membuat lem yang baru itu tidak rekat ya, karena terhalang rekatnya itu. Yang kedua, dia bisa mengganjal, jadi pemasangan LCD baru ini itu tidak rapat atau tidak presisi ya, karena ada lem lama yang mengganjal. Jadi usahakan serapi mungkin ya dalam pemasangan LCD. Syukur-syukur tidak terlihat ya, bagian-bagian lemnya itu tidak terlihat, jadi terkesan bukan pernah ganti LCD. Jadi tidak terlihat atau tidak keciri kalau HP ini bekas gantian. Sekalipun tetap aja ya, kalau bukan ori sih ada aja bedanya, baik di kontrasnya juga tetap beda ya, tapi paling tidak pemasangannya itu rapi. Harus sabar dan harus telaten. Dalam mengerik lem yang lamanya juga kita
nggak perlu keras-keras ya, karena kalau terlalu keras ntar tulangnya bisa cacat ya. Jadi perlu digeser-geser aja, digesek-gesek sedikit dengan perasaan. Buat saya sih bersih-bersih begini bener-bener penting ya, karena sangat berpengaruh dalam hal kerapiannya ini. Karena usernya juga pengen mengganti baterainya juga, berarti kita harus lepas baterainya. Cara melepas baterai di sini ada seperti solasi ya, kita tarik aja pelan-pelan ya. Waduh, ternyata putus. Kalau putus berarti ya kita harus panasin ya. Kita coba lagi. Sebenarnya ini lemnya ini bisa kita tarik ya, coba kita tarik pelan ya, pelan-pelan aja kita coba tarik ya. Aduh, putus lagi, berarti harus kita panasin ya. Coba untuk yang satunya kita tarik aja, apa tidak putus. Jadi sebenarnya sih lemnya, wah ternyata putus juga. Jadi kita angetin aja ya, kita panasin aja. Untuk double tip baterai juga sama ya kayak lem LCD ya. Kalau mau dicopot kita angetin dulu, kita panasin dulu. Karena lemnya tadi putus ya di saat kita tarik, jadi ya mau nggak mau kita congkel. Biasanya ini kalau nggak putus ditariknya gampang biasanya ini. Tuh.
Biasanya seperti ini, kalau misalkan ditariknya nggak putus, diangkatnya gampang baterainya, tapi karena ini sih putus jadi ya lebih congkel. Oke, kalau begitu kita siapkan baterai yang barunya. Kebetulan konsumen pengen mengganti baterainya dengan merek Peace ya. Ini disebut juga double power ya. Disebut double power tapi nggak ada bacaan double powernya. Tapi yang pasti pengennya yang seperti ini. Sebelum kita pasang, kita kasih double tip di bagian frame-nya biar rekat ya. Biar tidak goyang. Pakai lem LCD juga bisa. Cuman kalau saya udah kebiasaan pakai double tip ya. Kita pasang dulu baterainya. Karena posisinya fleksibel LCD dia kan di atasnya baterai ya, rata-rata kan di bawahnya baterai. Untuk tipenya ini di atasnya baterai fleksibel LCD nya, dan baterainya juga kita bisa menggunakan bersamaan dengan Redmi Note 7 ya. Ya, Redmi 7 itu sama ya, kapasitasnya juga sama. Seperti biasa, sebelum pemasangan LCD kita tes dulu ya, jangan langsung pasang aja. Kita tes dulu LCD-nya normal apa tidak. Jangan sampai setelah dipasang ternyata LCD-nya error. Kita tes dulu, tapi jangan ditekan ya, supaya segelnya tidak rusak. Soalnya kalau segel rusak terus LCD-nya ini error, itu kan tidak bisa diretur ya. Tapi di saat kita tes LCD-nya ini ada yang error, tapi segelnya itu masih normal, masih utuh, biasanya bisa diretur. Oke, kita coba nyalakan HP-nya ya. Untuk tampilan awal mudah-mudahan aja normal ya. Kita tunggu saja dengan sabar, telaten. Ini sangat penting ya, dalam hal pengetesan seperti ini sangat penting supaya kerjaan kita tidak sia-sia ya. Tes dulu. Untuk tampilan gambar tidak ada yang cacat. Kita tes layar sentuhnya yang sederhana aja juga cukup ya, dengan menekan salah satu aplikasi kemudian kita geser-geser. Kalau aplikasi yang kita tekan
itu mengikuti arah jari kita tanpa terputus-putus atau terpental-pental, itu biasanya insya Allah normal. Jadi kalau misalkan layar sentuhnya itu error, misalkan di salah satu sudut, dia di sudut yang error itu aplikasi yang kita tekan, yang kita suruh ngikutin jari itu dia mental ya, atau balik lagi ke tempat semula dia bersemayam. Contoh, dia tadinya di bawah, kemudian ada salah satu sudut yang error, dia mental balik lagi ke bawah. Tapi insya Allah ini normal ya, tidak ada masalah. Normal semua. Kalau sudah positif normal, kita langsung ke tahap pemasangan ya. Kita matikan lagi HP-nya. Kita cabut dulu ya baterainya, kemudian soket LCD-nya juga. Karena sudah positif normal, jadi kita tidak ragu untuk menyobek atau mencopot segelnya, karena akan kita rapikan dulu ya LCD-nya sebelum kita pasang. Karena kadang sekalipun barang baru, plastik segelnya itu kadang nggak rapi ya. Tadi siletnya kurang tajam. Nggak tahu juga, kalau saya seperti ini penting banget ya, kita rapiin dulu. Tapi kalau buat teman-teman, kalau sekiranya ini tidak perlu, tinggal lewatin aja. Kita copotin semua nih yang sekiranya mengganggu. Ini segelnya juga dicopot ya. Kalau tidak dicopot ya bisa mengganjal ya, terutama pas bagian pinggirnya itu. Jadi ntarnya nggak rapat LCD-nya itu. Ini lapisan birunya juga kita copot saja karena tidak diperlukan. Kemudian untuk LCD ini kemudian ada double tip di sini ya, kita jangan tempelkan dulu. Kita ukur dulu ya. Kita ukur dulu ke tulangnya. Di saat pemasangan apakah perlu ditarik, kira-kira udah ngepas apa belum nih tanpa harus ditarik. Ini untuk memastikan double tip itu tadi. Nah sepertinya ini cukup ya, tanpa perlu ada tarikan. Jadi ada yang perlu kita tarik ya LCD-nya. Ini fleksibel LCD-nya, ada yang nggak perlu ya. Nah, kalau ini sepertinya udah ngepres. Supaya pemasangannya ntar itu rapi ya, jadi rapat ntar LCD-nya. Kita lepas penutup double tipnya, kemudian kita coba luruskan ya. Kita tes lagi setelah pemasangan apa masih tetap rapi.
rapinya juga, fleksibelnya juga tidak tekor ya. Oke, selanjutnya adalah pengeleman. Untuk lemnya sendiri saya sarankan sesuaikan dengan tulang ya. Kalau tulangnya warna hitam, kita gunakan warna hitam. Kalau tulangnya warna putih, kita gunakan warna putih. Untuk pemberian lemnya sendiri tidak harus tebel-tebel ya, tipis-tipis aja, yang penting merata. Dan perkirakan lem itu bisa menyentuh bagian LCD itu aja cukup, tidak perlu numpuk-numpuk. Karena kalau terlalu tebal juga ntar LCD-nya tidak rapet dan ntar terlihat ya lemnya itu. Lem yang barunya kalau terlihat kan jadi terkesan kurang rapi. Jadi tidak perlu tebel-tebel, cukup tipis-tipis aja, yang penting rata ya. Makanya tadi saya sarankan lem yang lamanya itu bersih, tidak ada sisa ya. Jadi di saat kita kasih lem itu bisa merata. Sebenarnya cukup mudah ya dalam proses-proses seperti ini, cuman kita butuh ketelatenan aja dan kesabaran ya, supaya hasilnya itu rapi. Karena saya perhatiin user itu kepuasan dalam hal pergantian LCD adalah tingkat kerapihannya. Kita coba presisikan LCD-nya. Jangan penekannya jangan terlalu ya, jangan terlalu keras menekannya. Ini ada yang menekuk. Kita pasang dulu ini soket LCD-nya supaya tidak mengganggu. Setelah ini kita abaikan yang lain dulu, kita fokus pengikatan ya. Proses pengikatan setelah ini langsung kita ikat aja ya. Langsung kita ikat. Tidak perlu menunggu pemasangan backdoor dulu ya, kita ikat dulu. Karena kalau menunggu pemasangan baut dulu, backdoor dulu, ntar terlalu lama ya. Jadi lemnya keburu kering, jadi ntarnya tidak rapet. Yang penting sekarang adalah fokus untuk tipenya ini. Setelah pemasangan LCD, pengeleman LCD, kemudian kita ikat. Untuk pengikatnya sendiri terserah teman-teman, apakah memakai karet atau memakai yang lain, atau memakai seperti yang saya pakai, yaitu memakai anti panas. Ada penjepit ya, penjepit buat memasang LCD. Kebetulan untuk memakai penjepit LCD itu, apakah sayanya yang kurang hati-hati atau gimana, cuman ada pengalaman buruk ya dalam pemakaian jepit itu, jadi saya tidak memakai lagi. Kebetulan lebih praktis dari pengalaman saya, kalau lebih praktis pakai solasi ini ya, pakai solasi anti panas. Kenapa nggak pakai solasi putih? Alasan saya, kalau pakai solasi putih di saat kita lepas solasinya itu dia ada bekas lemnya ya, jadi kotor. Kadang kan
terus juga mulur dia ditariknya. Kalau misalkan pakai anti panas ini dia keras, tidak mulur, dan di saat kita lepas dia tidak ada bekas kotorannya. Kemudian kita langsung tes aja apakah hasilnya normal ya. Sambil menunggu ini saya sarankan juga bersihkan bagian-bagian pinggirnya ini ya, bagian garisnya ini. Biasanya ada lem-lem yang berebel keluar ya, kalau bahasa kita berebelan. Itu kita bersihkan sebersih mungkin ya, dengan kuku kita gesek-gesek, tapi jangan ditekan ya, jangan ditekan. Jadi ntar terlihat rapi. Itu kenapa saya nggak memasang bagian belakangnya dulu, kita ikat dulu supaya dalam pembersihan ini itu LCD-nya nggak mengangkat, karena ini kan dalam proses pengeringan seperti ini. Kalau LCD-nya tidak ditekan, otomatis kan dia agak mengangkat ya, dan intarnya tidak rapat. Makanya saya ikat dulu. Sambil diikat dan menunggu rekat, dalam proses perekatan kita bisa mengerjakan yang lainnya. Jadi bisa menghemat waktu, dan hasilnya juga insya Allah tidak mengecewakan. Ini kelihatannya tidak ada lem ya, tapi kalau kita gesek-gesek itu ada aja lem yang berebelan itu, karena namanya juga cairan ya, cairan. Di saat kita pasang LCD-nya terus kita tekan, otomatis dia akan tertekan ya. Kemudian yang sekiranya agak tebel mungkin dia akan berebel keluar. Makanya saya bilang tadi, pemberian lemnya itu jangan terlalu tebal, tipis-tipis aja, yang penting rata. Perkirakan sebatas lem itu di saat kita pasang itu menyentuh ke bagian LCD yang akan kita lem, udah cukup itu aja. Jadi jangan terlalu tebal, kalau terlalu tebal ntarnya mengganjal. Itulah sobat. Nah, jadi tidak terlihat ini ya, tidak terlihat LCD gantian karena lemnya tidak terlihat ya, tidak terlihat. Jadi rapi. Nah, kemudian setelah kita bersihkan, kita tes normal ya, LCD-nya tidak ada masalah. Untuk hasilnya kita fokus ke bagian belakang ya. Nah, untuk fokus ke bagian belakang, otomatis ini kan terhalang ya, terhalang ini apa, solasi. Kita jangan lepas langsung ya solasinya, karena dia kan masih digunakan untuk merekatkan LCD supaya tidak renggang. Kita cukup dengan kita iris aja ya solasinya dengan LCD pas bagian garis ini, garis tulangnya ini. Kita garis saja dengan silet ya, yang tajam siletnya, karena kalau nggak tajam biasanya agak susah ya. Cukup ditempel ya, jangan ditekan untuk mengirisnya, supaya tulangnya itu tidak mengelupas karena ketajaman silet ya. Itu mengapa saya memakainya solasi seperti ini. Kalau misalkan pakai karet kan otomatis, kalau karet kan tidak bisa diiris, kalau diiris kan lepas sekaligus ya.
Kalau menurut saya lebih praktis seperti ini. Jadi di saat kita menunggu lem LCD itu rekat, kita bisa mengerjakan bagian belakang tanpa mengkhawatirkan LCD itu mengangkat karena tidak ada alat yang menekannya. Kalau seperti ini kan kita sambil menunggu rekat bisa mengerjakan yang lainnya, bagian belakang terutama. Kalau sudah kita iris, kita buang solasi yang menghalangi. Penting juga kita bersihkan ya, seperti tadi bilang, kita bersihkan lemnya nih. Lem bekasnya otomatis kan ada nih bagian belakang ini, apalagi yang udah pernah gantian, supaya pemasangan backdoornya itu bisa rapi juga seperti pemasangan LCD ya. Ini sangat penting ya untuk tingkat kerapihannya itu. Kalau saya nggak pernah mengabaikan hal-hal semacam ini, jadi ya selalu dibersihkan dan dirapiin dulu. Buat teman-teman barangkali menonton videonya terlalu panjang durasi, silakan skip ya bagian-bagian menit yang tidak diperlukan. Karena kan dari menonton video sendiri kan itu kita bisa lewati. Sengaja bikin videonya supaya detail. Toh untuk yang tidak pentingnya sobat-sobat semua bisa skip secara langsung. Ini lem-lem seperti ini kalau kita tidak bersihkan ya, ntar bikin lem yang baru itu tidak rekat dan juga mengganjal ya, jadi ntar nggak rapet pemasangan backdoornya itu. Jadi harus telaten sobat-sobat, harus kreatif, harus sabar, karena kerjaan kita bukan hanya sekedar mencari nafkah dari profesi itu sendiri, tapi memberikan pelayanan terhadap user supaya seneng ya, supaya puas kalau kerjaan kita itu rapi. Jangan fokus di bayarannya aja. Setiap sudut kita cek semua, kita bersihkan semua.
kalau sekiranya sudah bersih, baru kita memasang bautnya. Jadi kita jangan lepas dulu solasinya. Nah, dalam proses pemasangan baut ini otomatis ya kan ya, secara otomatis kita selesai memasang baut, kemudian kita selesai memasang backdoor, kondisi lem bagian LCD kan udah kering, jadi enak, praktis. Pepatah bilang to kill two birds with one stone katanya. Ini fleksibel ininya belum terpasang, ini fleksibel buat chargernya ini. Harap maklum. Al-haya uminal iman, al-haya uminal iman. Al insanu mahalul khoto' wa nisyan. Bahwasanya manusia itu tempatnya lupa, salah dan lupa. Kita pasang bautnya, karena ini kan cukup lama ya, kita bersihkan lem, kita pasang baut, kan cukup lama, lebih dari 5 menit. Jadi otomatis kan lem bagian belakangnya juga kan udah rekat ya. Jadi selesai kita merapatkan bagian belakang, bagian depannya sudah rapi juga dengan sendirinya ya. Kita pasang bagian depannya, tutup mesin depannya. Atau mungkin teman-teman punya trik tersendiri, boleh share, boleh berbagi, coret-coret di kolom komentar. Barangkali punya cara yang lebih baik, punya trik dan tips yang lebih bagus seputar proses pemasangan LCD. Boleh share, bagi-bagi ya. Coret-coret saja di bagian kolom komentar. Kita cek lagi apakah masih normal ya. Alhamdulillah masih normal ya. Kemudian kita tinggal bagian belakangnya, ini masih ada yang tertinggal, ini bautnya, bagian backdoor
Seperti biasa kita bersihkan dulu bagian backdoornya, kita siapin supaya langsung bersih dan rapi. Sebelum pengeleman ini jangan lupa temen, jangan lupa ya, kita rapikan dulu bagian depan ya, jangan kita lem dulu, kita copot satu persatu solasinya ini, tapi jangan sekaligus sambil membersihkan lem yang brebelan yang tertutup solasi tadi ya, karena kan untuk bagian luarnya udah kita bersihkan, otomatis yang tertutup sama solasi itu kan belum sempat kita bersihkan ya. Kita bersihkan dulu, kita copot satu persatu, jangan sekaligus ya, karena lemnya masih dalam proses perekatan dan pengeringan. Jadi terlihat rapi ya teman, tidak keciri kalau HP ini sudah ganti LCD, apalagi kalau ganti LCD-nya yang ori ya. Jadi dalam pemasangannya itu tidak keciri ya, kalau dari kontras, dari kualitas ya tetap beda ya, tetap tampak. Tapi paling tidak untuk pemasangannya itu tidak keciri banget ya. Setelah itu kita baru pengeleman bagian belakang ya, bagian backdoornya. Untuk lem bagian backdoor sendiri terserah temen ya, kalau untuk bagian belakang apakah pakai yang hitam yang sesuai atau pakai yang lain juga bebas, karena tidak berpengaruh ke kerapiannya, beda sama yang bagian LCD. Kebetulan kita pakai yang putih bening ya, pakai yang putih bening. Kita kasihkan secara merata ya, supaya tidak ada celah buat air. Jadi kalau terkena air nggak sampai masuk karena terhalang oleh lem ya, barisan lem. Oke, kita cukup pinggirnya aja. Kemudian jangan lupa pasang sidik jarinya. Kita presisikan posisinya, kemudian kita ikat lagi dengan solasi. Nah, kita mengikatnya kalau tadi kan dari depan LCD ya, sekarang dari bagian belakangnya aja.
kita presisikan. Nah, kalau dengan cara seperti ini kan kita tidak perlu menunggu lem ini sampai kering. Itu kita udah bisa kasihin ke user ya. Jadi dalam keadaan terikat ini kita bisa kasihin ke user, handphone bisa sambil dipakai, tapi hasilnya tetap rapi dan bersih karena kotoran-kotorannya, lemnya sudah kita bersihkan sebelumnya itu. Kalau pakai karet kan otomatis kita harus nunggu ya sampai LCD-nya kering baru bisa dikasihin ke user, karena proses pengeringannya lem LCD ini itu rata-rata nyampe 2 jaman ya, minimal 1 jam 2 jam. Sedangkan handphone hampir sekarang setiap orang itu adalah penting banget seperti kebutuhan pokok, jadi pengennya ditunggu langsung bisa dipakai. Makanya dengan cara seperti ini insya Allah lebih praktis, jadi konsumen juga bisa melepas ini sendiri ya di rumah setelah kering, tapi handphone dalam proses pengeringannya itu tetap bisa dipakai. Oke, ini saja teman-teman untuk video tutorial kali ini dalam rangka proses pembongkaran dan pemasangan LCD dan pergantian baterai tipe Redmi Note 8. Mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat dan berguna buat kita semua. Seperti kata pepatah, berbagi itu indah. Mudah-mudahan video ini adalah salah satu keindahan dalam berbagi. Terima kasih telah menonton video tutorial belajar bersama di channel MTC. Semoga sukses selalu, sehat selalu, panjang umur dan berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.